Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a, babnya apa yang datang fil idzomi ahlin nar, di dalam besarnya ahli neraka. Maksudnya besarnya di sini bengkaknya. Bab yang akan kita bahas yaitu tentang kalau sebelum-sebelumnya berkaitan dengan masalah surga. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah neraka. Karena memang sifatil jannah wanar. Jannah itu tentang surga, nari atau wanar itu tentang neraka. Dan sore hari ini yang kita kaji, ahli neraka itu karena dibakar sehingga bengkak, jadi membengkaknya kulitnya ahli neraka. Lah ini akan kita bahas, kita lihat hadisnya. Haddatsana Abbas ad-Duriyu, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, akhbarona Syaiban anil A'mas an Abi Solihin an Abi Hurairah anin Nabiyyi, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, inna gilado, sesungguhnya tebalnya, jildil kafiri, kulitnya orang-orang kafir, isnani wa arbauna, 42 dhiro'an, dhiro'. Dhiro' itu hasta. Kalau satu dhiro' itu kira-kira setengah meter, berarti kalau 42 dhiro' berarti kan 21 meter. Wa inna dzirsahu, dan sesungguhnya gigi gerahamnya, mislu Uhudin, seperti gunung Uhud. Wa inna majlisahu, dan sesungguhnya tempat duduknya, maksudnya pantatnya, min jahannama, dari neraka jahanam, kama, seperti bainal Makkata, antara Mekah, wal Madinati, dan Madinah. Rawahu at-Tirmidzi. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, di dalam hadis ini memberikan gambaran, memberikan deskripsi tentang keadaannya orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka. Nabi mengatakan sesungguhnya kulitnya orang-orang kafir itu menebal, membengkak 42 dhiro'. Jadi kulit yang saat ini dimiliki manusia itu kan ya hanya berapa mili lah, ketebalannya kulit itu loh, hanya berapa mili. Kalau kita melihat kulit yang paling tebal itu kulit kerbau, itu pun ya nggak ada 1 senti, nggak ada. Apalagi manusia kulitnya sangat-sangat tipis, sehingga kalau kulit manusia itu ya kena duri sedikit ya sobek, kena beling sedikit ya
berdarah, wong tipis nanti. Karena api sedikit ya hangus. Namun nanti di akhirat di dalam neraka jahanam kulitnya orang kafir itu membengkak sampai ketebalan 42 dhira'. Ini bisa kita renungkan ya. Kadang-kadang kaki kita bengkak, kulit kita itu bengkak hanya sekian senti, itu udah sakitnya udah luar biasa. Udah cemut-cemut rasanya, cekot-cekot. Kemudian yang kedua, giginya orang kafir itu sebesar gunung Uhud. Kalau Bapak Ibu di Madinah yang umroh atau yang dengan haji itu kan suka diajak ke Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud itu kayak pegunungan begitu. Yang katanya Jabal Uhud itu membentang kira-kira 6 kilo. Nah, giginya orang-orang kafir membengkak seperti gunung Uhud. Apalagi gigi itu kadang-kadang sakit yang apa nih gigi itu lebih baik sakit gigi. Nah, ini karena sakit gigi itu yang sakit yang paling kalau udah sakit gigi itu rasanya cekot, wah udah luar biasa. Lalu nanti bengkaknya segitu. Nah, maka nggak kebayang bagaimana sakitnya. Kadang-kadang gigi kita bengkak ya hanya kecil saja, memerah lah. Apa itu kalau dalam istilah kedokteran itu memerah begitu, kayak infeksi begitu. Wah rasanya udah cekot-cekot luar biasa, buat tidur susah, kesinggul makanan sakit. Apalagi kalau sampai segunung Uhud. Kemudian yang ketiganya, pantatnya orang-orang kafir itu membengkak. Ini bukan karena hebat loh. Ini membengkak. Membengkaknya seluas Mekah Madinah. Mekah Madinah itu kalau ditempuh dulu jalan kaki 3 hari 3 malam. Kalau ditempuh dengan kendaraan itu kira-kira 6 sampai 7 jam. Nah, dan di sana ya jalannya nggak ada macetnya. Atau kira-kira 500 sampai 600 kilometer. Nah ini keadaannya neraka. Bengkaknya orang-orang ahli neraka. Jadi bukan karena ini kesaktian itu enggak. Ini juga menandakan kalau ada orang yang mengatakan, wah nanti di neraka nggak apa-apa, nanti bareng-bareng artis-artis yang cantik, artis-artis bomsek, yang artis-artis porno yang cantik. Lah pertanyaannya, orang cantik kalau kemudian giginya bengkak seperti gunung Uhud, apa ya masih tampak cantik? Ya sudah nggak tampak, mengerikan, menakutkan. Medeni lah. Wong kadang-kadang gigi itu agak besaran sedikit, orang udah dicela, wah giginya kayak gigi kelinci. Nah, harusnya mesti gigi itu kecil-kecil kayak gigi jagung lah, itu baru di komen. Lah ini kalau gede-gede gitu apa ya masih tampak cantik. Ini sangat mengerikannya neraka. Maka ya nggak ada yang kuat dengan neraka. Fa inna ajsamakum alan nari latakwa. Sesungguhnya jasad kalian, badan kalian nggak akan kuat untuk dimasukkan di dalam neraka. Ya, karena ya tadi ya bengkak ya mengerikan. Kita lanjutkan. Haddatsana Ali ibni Hujrin, akhbarona Muhammad ibni Ammarin, haddatsani jaddi, rupane Muhammad ibnu Ammarin
wa Shalihun maula Sau Ammah an Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Hurairah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dirshul kafir, gigi gerahamnya orang-orang kafir, yaumal kiamah pada hari kiamat, mislu Uhudin seperti gunung Uhud, wa fakidhuhu dan pahanya orang kafir, mislul baidho seperti gunung Baidho, gunung yang ada di Mekah begitu. Wa maka'aduhu dan tempat duduknya atau pantatnya, minan nari dari neraka, masyirotu perjalanan, salasin 3 hari, mislar robdah seperti ke tanah robdah. Bapak Ibu yang kami hormati, masih di At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Nabi, ya masih sama seperti yang di atas, bahwa gigi gerahamnya orang-orang kafir, orang yang dimasukkan di dalam neraka, besok pada hari kiamat itu besarnya seperti gunung Uhud. Membengkaknya itu loh, seperti gunung Uhud. Kemudian pahanya membengkak seperti gunung Baidho. Umpamanya kita asam urat, itu kan kadang-kadang bengkak itu kan, bagian dekat lutut dan bengkak. Itu ya bengkaknya hanya memerah begitu saja, waduh sakitnya udah luar biasa. Terus bagaimana kalau bengkaknya itu seperti gunung, wah mesti sakitnya udah nggak ketulungan. Nah, kalau ada guyonannya itu, kalau di dunia ini sesakit apapun itu kan masih ada istirahatnya. Umpama sakit itu rasanya cenut, masih cenut, ada jedahnya. Nah, namun kalau sakitnya di dalam neraka itu ya cenutnya itu nggak pakai jedah, cenut, waduh, nggak ada titiknya. Kemudian juga tadi pantatnya ahli neraka atau orang-orang kafir membengkaknya, yaitu kira-kira perjalanan 3 hari dari Madinah ke tanah Robdah. Ya, tanah Robdah itu ya jaraknya hampir sama dengan Madinah Mekah. Madinah Mekah itu ya 3 hari 3 malam jalan kaki. Kalau naik sekarang ini naik bis itu ya kira-kira 6 sampai 7 jam. Kira-kira 6 atau 500 sampai 600 kilometer. Jadi kalau ada istilah mau sakit apa dalam neraka ya ada. Karena dari bengkaknya itu udah siksaan. Jadi siksaan dari dalam tubuhnya itu loh, karena bengkaknya ahli neraka itu loh, udah luar biasa sakitnya. Belum siksaan dari luar, yang dipukuli oleh malaikat, yang dibakar dengan api yang sangat menjilat-jilat. Aduh, maka ada pola. Maka dikatakan dalam hadis itu, kullu hammin mungkotiun illa hammi ahlinna. Semua penderitaan, semua kesusahan di dunia ini ada habisnya, ada putusnya.
kecuali susahnya, kecuali menderitanya ahli neraka. Ya karena kalau orang dimasukkan neraka ya menderitanya terus-terusan. Tidak ada istirahatnya, tidak ada berhentinya, ya terus merasakan sakit, ya tersiksa dari dalam dan juga tersiksa dari luar. Dari dalam ya tadi dibengkak kulitnya, bengkak pahanya, bengkak giginya. Waduh, luar biasa. Dari merasakan sakit dari dalam, belum lagi disiksa dari luar, dipukuli, dibakar, ditusuk lah, macam-macam. Haddatsana Hanadun, haddatsana Ali ibnu Mushirin anil Fadl ibni Yazid an Abil Riki an ibni Umar, kola berkata ibni Umar. Kola bersabda siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innal kafiro, sesungguhnya orang-orang kafir, layus haba, niscaya ditarik, opo lisanuhu, lidahnya, al farsakho, satu pos, wal farsakho ini atau dua pos. Yakta watta'uhu, menginjak-injak pada lidah siapa annasu, manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali Nabi menjelaskan, memberikan gambaran, memberikan deskripsi tentang orang-orang yang dimasukkan di dalam neraka. Nabi mengatakan sesungguhnya lidahnya orang-orang kafir nanti ditarik oleh malaikat, ditarik sampai panjangnya itu satu pos atau dua pos. Satu pos itu kira-kira 3 mil. Dua pos kira-kira ya 6 mil. 1 mil itu kira-kira 1 kilo 600 atau 1.600 meter. Berarti kalau satu pos berarti kalikan 3, berapa itu? Berarti 5 kilo lebih ya. Atau kalau 2 pos ya 10 kilo lebih. Sehingga ketika lidahnya itu sudah menjulur sampai 1 pos atau 2 pos, orang-orang yang ahli neraka situ yang injak-injak. Karena udah klengsreh kemana-mana. Sehingga orang-orang penghuni neraka lain menginjak-injak lidah kita. Nah, ini betapa lidah itu kan sesuatu yang mungkin sangat berharga sekali. Itu dia yang akan memberikan sinyal kepada kita untuk menikmati keenakan itu ya lewat lidah. Makan yang enak itu akan dikonfirmasi lewat lidah. Ya, namun ya nanti di hari kiamat lidah itu nggak harga diri sama sekali. Injak-injak oleh orang-orang yang ada di dalam neraka itu. Ya, ini menandakan bahwa orang-orang kafir itu ya semakin hina. Secara fisik juga hina, secara batin ya juga terhina. Gimana nggak terhina wong lidah yang selama di dunia itu mangan yang enak-enak, kalau nggak enak akan dibuang, dilepeh. Namun di akhirat nanti ya begitu hinanya lidah itu. Kita lanjutkan. Babu maja'a, babnya apa yang datang
Fisifati sarobi, di dalam keadaan minumannya, ahli nari, ahli neraka. Kalau tadi membicarakan tentang siksaan yang ada di dalam neraka secara internal, yang ada di dalam tubuh kita, di dalam anggota badan kita. Berarti kan siksa internal, siksa dari dalam tubuh kita. Nah, dimana tadi anggota kita disiksa, kulitnya disiksa, pahanya disiksa, giginya disiksa, pantatnya disiksa, bahkan tadi termasuk lidahnya saja disiksa. Nah, sekarang siksaan yang berasal dari luar yaitu makanan dan minuman. Padahal di dunia ini kan orang minum itu sesuatu atau saat yang menyenangkan. Minum itu sesuatu yang menyenangkan. Minum apa saja, coba. Sampai banyak orang itu mengadakan minum-minum bareng, nongkrong hanya untuk minum. Apakah minum teh, apakah minum kopi, atau ya minum apalagi sekarang ini yang lagi ngetren apa namanya minum es teh jumbo lah, itu kan minum itu kan momen yang sangat menyenangkan. Namun bagaimana dengan minuman ahli neraka? Hadatsana Abu Quraibin hadatsana Rashid ibni Sya'din an Amr ibnil Haris an Daraj an Abil Haisam an Abi Hurairah anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi, di dalam firman Allah, kal muhli, seperti kotoran. Di dalam Al-Quran surat Dukhan ayat 45 ada ayat Allah berfirman kal muhli, yang artinya seperti kotoran. Seperti kotoran itu ya kayak minyak bekas goreng atau seperti bekas minyak belundu. Nah, itu. Kala bersabda Nabi, ka'akiri zaiti, seperti kotorannya minyak zahid. Wa idza qarabahu, ketika mendekatkan pada minuman, ila wajhi, pada wajahnya, sakotot, maka jatuh, farwatu wajhihi, kulit wajahnya, fihi, di dalam minuman. Rawahu at-Tirmidzi. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abi Sa'id, Nabi membahas, Nabi menafsirkan firman Allah di dalam surat Dukhan ayat 45. Di mana di dalam surat Dukhan atau surat Kahfi juga ada ayat 29 yang berbunyi kal muhli. Kal muhli itu seperti kotoran. Dan Nabi mengatakan yang dimaksud kal muhli itu gambarannya seperti kotorannya minyak zahid. Minyak zahid itu kalau sudah berkali-kali dipakai, itu kan menjadi hitam legam gitu, butak begitu. Atau kalau kita lihat minyak apapun ya, bukan minyak zahid saja, minyak itu kalau sudah dipakai berkali-kali, itu kan warnanya menjadi gelap begitu, terus bahkan kadang-kadang sudah kental begitu.
Nah, kan mestinya kalau minyak itu yang baik kan mestinya bening, warna apakah kuning, apakah putih. Nah, ini mestinya begitu. Namun karena minyak ini sudah berkali-kali dipakai, maka minyak ini menjadi hitam legap kayak aspal begitu, kayak aspal begitu. Nah itu sebagai minuman, warnanya minuman itu ya seperti itu, seperti aspal. Atau seperti kalau kita musim kemarau itu kan kadang-kadang cumbiran itu kan warnanya hitam legem begitu. Nah itu sebagai minumannya. Jadi ini menandakan minuman ahli neraka itu dari segi apa itu bentuknya itu sudah menjijikkan, sudah nggak menarik, sudah nggak menarik. Nah, selain juga memang nggak menarik, juga panas, juga panas. Buktinya ketika minuman itu akan diminum, didekatkan di wajahnya, maka wajah atau kulit wajahnya itu akan ngelodok, akan mengelupas, masuk ke dalam minuman itu, kesedot. Karena apa? Saking atau efek atau hawa panas yang ditimbulkan dari minuman itu. Jadi karena namanya tadi bahwa dalam neraka itu ya bagikan makan buah simalakama. Dia tidak minum itu juga tersiksa. Minum ya tersiksa. Bagaimana? Ya bentuknya menjijikkan, juga panas. Begitu diminum ya juga menyiksa, merusak. Lah itu keadaannya nggak ada nikmat-nikmatnya. Apa-apa yang di dunia itu membuat nikmat, di sana jadi siksa. Ya contohnya tadi minum itu kan di dunia itu merupakan momen yang paling nikmat kan. Kalau istirahat itu kadang-kadang sambil minum-minum. Wah, istirahat dulu sambil ngopi ya, di kafe-kafe sekarang tuh banyak. Karena memang momen minum itu momen untuk istirahat. Itu kalau di dunia. Jadi, namun tidak nanti bagi orang-orang kafir di akhirat. Minum itu harusnya momen yang menyenangkan. Namun apa? Minum adalah bagian daripada siksa. Melihat minumannya sudah menjijikkan, sudah tersiksa batinnya, begitu diminum ya tersiksa banget. Maka tadi kita katakan bahwa dalam neraka itu bagaikan makan buah simalakama. Dimakan tersiksa, enggak dimakan tersiksa. Karena memang ya di dalam neraka. Semuanya adalah siksa. Dunia siksa. Kenapa kita selalu berlindung kepada Allah terhadap neraka? Karena neraka itu ya sesuatu yang sangat menakutkan. Maka doa kita selalu kita memohon kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilayya min qaulin aw amalin. Atau doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jagalah kami dari api neraka. Karena memang nggak ada yang kuat badan ini terhadap neraka. Bahkan seorang Umar bin Khattab, ahli jihad, ahli membela sahabat Nabi, termasuk Khulafaur Rasyidin, beliau mengatakan, umpama loh, saya nggak dimasukkan surga itu nggak apa-apa. Pokok saya diselamatkan dari neraka. Ya karena apa? Menakutkan, mengerikan. Jadi umpama nggak masuk surga itu nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk neraka. Karena apa? Nggak akan kuat. Siapapun nggak akan kuat. Apalagi tadi kita lihat kulit kita tipis, badan kita ini hanya rangkaian air, hanya kumpulan daging yang lembek, hanya tulang-tulang yang rapuh. Kemudian dihadapkan dengan neraka yang panasnya berkali-kali lipat. Ya nggak akan mampu.